Dalam satu keluarga, Dinar adalah anak tertua dari pasangan Bu Vera dan juga Pak Rama. Wanita cantik berusia 21 tahun ini memiliki dua adik bernama Leon dan Dinda. Keduanya berumur 18 tahun dan satunya lagi 10 tahun. Perbedaan mereka bertiga sangat terlihat. Dinar lebih suka mengoleksi barang kuno, sedangkan Leon menjadikan melukis sebagai hobinya. Sedangkan dengan Dinda memiliki hobi yang tidak biasa, yaitu usil bin jahil. Keluarga Rama sangat harmonis, bahkan tidak pernah terdengar pertengkaran di keluarga tersebut. Masalah demi masalah mereka selesaikan dengan baik-baik, termasuk permasalahan yang satu ini. Keluarga Rama harus rela pindah ke tempat yang lain karena rumah yang mereka tempati sekarang akan direnovasi sementara. Banyak kerusakan yang belum sempat Pak Rama perbaiki, sehingga menurutnya sekarang adalah waktu yang tepat untuk memperbaiki rumah berlantai 2 tersebut. Di dalam kamar, Dinar sibuk mengemas barang kesayangannya di dalam kardus coklat. Mulai dari bedak hingga lipstik merah tidak lupa untuk dibawa. Tiba-tiba Bu Vera datang dan kemudian menghampiri si Dinar. "Kamu bawa sebanyak ini buat apa, Nak? Kita di sana kan cuma beberapa hari saja," sahutnya setelah melihat beberapa kardus penuh dengan barang-barang milik Dinar. "Ya, takutnya kan di sana tidak ada barang yang Dinar mau, Mah. Tahu sendiri kan, desa itu seperti apa," jawab Dinar sembari menutup kardus yang keempat. "Shh, tidak boleh ngomong gitu. Di sana itu lebih sejuk loh. Entar kalau kamu sudah lihat desanya, pasti kamu bakalan betah," bujuk Bu Vera. "Bakal betah apa bakal minggat nih?" Bu Vera mengangkat kedua pundaknya. "Mana Mama tahu, kan kamu yang ngerasain." Dinar tersenyum, memeluk sang mama. "Iya deh, iya. Dinar cuma bercanda kok. Apapun keputusan Mama dan Papa, itu kan yang terbaik buat kita. Lagian, kita tidak lama kan di sana." Ternyata Dinar hanya menggodanya. "Ya tidaklah, tidak sampai seminggu rumah ini sudah kelar kok." Dinar tersenyum ceria. Bukan masalah sebentar lama tinggal di desa, namun ia tidak suka beradaptasi dengan tempat baru. "Ya udah, kamu lanjutin beres-beresnya. Bentar lagi kita langsung berangkat." Bu Vera mengelus poni Dinar, lalu kemudian meninggalkan ruangan serba putih tersebut. "Siap, Mah." Dinar melanjutkan mengemas barang-barangnya. Dia juga mengeluarkan barang yang menurutnya tidak perlu dibawa. Hingga akhirnya, dia hanya membawa 2 kardus kecil yang berisikan baju dan celana gantinya, serta aksesoris kesayangannya. Waktu menunjukkan pukul 11 siang. Di halaman rumah Pak Rama disibukkan dengan mengangkat beberapa kardus, dan ia masukkan ke dalam bagasi mobil. Tidak sendirian. Pria berbaju biru rapi ini dibantu sang istri, yaitu Bu Vera. Walau terik matahari tengah menyelimuti tubuh mereka, namun senyum semangat mereka tidak pernah pudar. Leon muncul dengan penampilan yang beda, memakai baju pantai dan juga sepatu putih, menjadikan Leon merasa kalau dirinya sudah tampan. Bu Vera dan juga Pak Rama dibuat tertawa geli melihat penampilan dari Leon. Leon tidak mengerti kenapa kedua orang tuanya tertawa selepas itu. Dia merasa baik-baik saja hari ini, entah dengan yang lainnya bagaimana. "Kenapa sih, Pak? Ma?" tanya Leon. Perlahan tertawa itu berhenti. Mereka tidak mau membuat Leon kebingungan. "Kamu itu ngapain pakai baju begituan? Kita kan mau pindahan. Kita bukan mau ke pantai," sahut Pak Rama.
Melihat pakaiannya, Leon bukannya introspeksi diri, malah lebih percaya diri. Justru kita mau pindahan, Leon harus memakai pakaian yang hits seperti ini. Mama dan papa kudet sih, ucap Leon mengibaskan baju pantainya. Kudet? Apaan sih? Tanya Bu Vera. Mama kurang update, ujar Leon. Justru yang kudet itu kamu. Kita kan mau pindahannya ke desa, bukan ke kota atau pantai. Kalau ke desa pakai ginian, bukannya diketawain orang sekampung ya? Jelas Pak Rama. Kaget. Dia baru menyadari kalau keluarganya akan pindah ke desa, bukan ke kota. Penampilan yang ia kenakan sekarang tujuannya untuk menarik para wanita cantik agar terpesona kepadanya. Loh, kok papa baru bilang sekarang sih kalau kita pindahnya ke desa? Kembali tertawa, Bu Vera menjawab. Mau bilang gimana? Orang kemarin sore kamu sudah molor. Ya elah, ya sudah deh, aku ganti baju dulu. Tungguin loh. Pak Rama tidak mengizinkan. Tidak usah Leon, ganti bajunya di sana saja ya. Sudah siang nih, ntar macet di jalan gimana? Kata Pak Rama. Tapi kan Leon malu kalau diliatin orang di sana. Ucapannya terpotong dengan kehadiran Dinar. Gak apa-apa deh, sekali-kali kan. Ke desa ngikatnya ngikat para janda bukan perawan. Dinar tertawa puas menggoda Leon, membawa kardus ke dalam bagasi. Rese lu kak. Ayo Leon, panggil adik kamu di dalam. Dari tadi mama suruh keluar tidak keluar-keluar. Leon berjalan memasuki rumah, memanggil Dinda yang masih sibuk di dalam kamar. Entah apa yang dilakukan Dinda di dalam kamar. Yang jelas Pak Rama hanya ingin sesegera mungkin melakukan perjalanan ke desa sebelum jam 12 siang. Takut memakan banyak waktu, takut terkena macet. Keluarga Rama akan pindah ke desa bernama Desa Wirodadi, jauh dari perkotaan. Apalagi rumah yang akan mereka tempati itu juga berada di tengah-tengah hutan lebat. Ada 3 saudara Pak Rama yang menempati rumah bercorak kuno tersebut. Masalah makanan atau sejenisnya, mereka bertiga. Mereka berbelanja di pasar yang lumayan jauh dari rumah dengan mengendarai sepeda kayu. Sudah hampir 1 jam perjalanan, tibalah mereka di jalan Desa Wirodadi. Terlihat banyak pepohonan yang tumbuh lebat di pinggiran jalan. Suasana sejuk terasa saat melewati jalan tersebut. Di sisi lain, Dinar cukup takut dengan tempat sepi. Setelah melihat suasana jalan di Desa Wirodadi, Dinar merasa kalau rumah yang akan mereka tempati tidak jauh dari kata kuno. Rumahnya beneran di daerah sini ya Pak? Tanya Dinar. Pak Rama yang tengah fokus menyetir mobil kemudian menjawab, benarlah, Papa belum pikun, jadi Papa masih ingat di mana jalan menuju rumah saudara Papa. Tapi kok serem gini sih? Saudara Papa tidak punya niatan buat ngejual rumahnya, terus pindah gitu? Sambung Leon penasaran. Mana mungkin bisa kejual? Rumah di tengah hutan tidak mungkin ada yang mau. Lagian itu rumah peninggalan orang tuanya Papa dulu. Terus Papa kasih ke mereka bertiga. Tuh kan benar apa yang Dina rasain. Yang kita tempati habis ini tuh rumah kuno. Ya tidak kuno amat sih Dinar. Jangan sok tahu deh. Lerai Bu Vera melirik dengan tersenyum ke Dinar. Kuno itu apaan sih kak? Tanya Dinda menatap ke Dinar. Kuno itu jadul. Jadul itu sudah lama. Jadi rumah yang akan kita tempati habis ini, rumahnya sudah lama.
dan yang pastinya banyak hantunya. Jelas Dinar menakuti si Dinda. Raut muka Dinda sedikit ketakutan. Hah? Hantu? Dinar mengiyakan, memastikan agar Dinda kebingungan. Dinar, Leon, dan juga Bu Vera melihat ekspresi wajah Dinda semakin ketakutan. Dinda memang paling takut dengan cerita-cerita hantu. Lagu karya Payung Teduh berjudul Resah ini menemani keheningan selama perjalanan. Beberapa menit lagi, mereka akan tiba di tempat tujuan. Bu Vera menemani sang suami yang masih fokus menyetir mobilnya, berharap ada sinyal. Namun masih belum berhasil mendapatkan sinyalnya. Melihat kakaknya sibuk memainkan ponsel hitam yang dipegang, Dinda mencolek budak Dinar. "Kakak ngapain sih?" tanya Dinda. "Cari sinyal, Dek. Susah sekali di sini sinyalnya," jawab Dinar dengan nada sedikit sebal karena tidak kunjung mendapatkan sinyalnya. "Ya iyalah susah sinyal, kan kita lagi ngelewatin jalan di hutan," sambung Leon kemudian, cuek menatap pepohonan lewat kaca mobil. "Tapi kan biasanya ada yang nyangkut, 1 atau 2 sinyal. Lah ini tidak ada sama sekali." Dinar mulai kecapean. Dia kemudian memasukkan ponsel ke dalam tas kecil di sebelahnya. Raut muka Dinar semakin sebal. "Mah, kita kapan nyampainya sih? Masih lama ya?" tanya Dinda. "Habis ini kita nyampe kok. Tenang, kalau sudah nyampe, Dinda bisa langsung tidur di sana." Dinda menganggukkan kepala, tersenyum. Namun tiba-tiba, brak! Mobil Pak Rama seketika berhenti. Dia seperti telah menabrak sesuatu. Seisi dalam mobil terkejut. Pak Rama langsung turun dari mobil untuk mengecek apa yang telah ia tabrak. Tidak lama Bu Vera dan ketiga anaknya ikut keluar dari dalam mobil. Anjing! Ditemukan anjing berwarna coklat, tengah terbujur kaku di pinggir jalan. Banyak darah yang mengalir dari tubuhnya. Sangat menakutkan. "Papa nabrak anjing?" tanya Bu Vera. "Mungkin, Mah. Tidak ada siapa-siapa lagi selain anjing ini," jawab Pak Rama. Dinar membalikan badannya dan kembali ke dalam mobil. "Ya sudah deh, Pak. Kita tinggalin saja. Kan cuma anjing, bukan manusia." Pak Rama terdiam sejenak, memastikan kalau anjing yang ditabrak memang sudah meninggal. Bu Vera menarik lengan Pak Rama, mengajaknya untuk melanjutkan perjalanan. "Ayo Pak, keburu sore nih." Pak Rama menganggukkan kepala. "Iya." Semuanya masuk ke dalam mobil, menenangkan diri untuk melupakan kejadian yang baru mereka alami. Pak Rama berharap kalau yang dia tabrak memang benar anjing, bukan yang lain. Menghembuskan nafas panjang, Pak Rama menyalakan mobil dan pergi meninggalkan tempat itu. Tempat di mana dia telah menabrak seekor anjing. Tidak terasa, mereka sampai di tempat tujuan. Dari depan gerbang, terlihat jelas sangat sepi. Suasana di rumah tua itu. Ada patung naga yang berada di kanan kiri gerbang. Di sisi lain ada pohon beringin yang sangat lebat, tumbuh di samping rumah. Hembusan angin yang cukup kencang membuat suasana semakin terasa hening dan mencekam. Tidak ada aktivitas, layaknya seperti desa hidup. Ini seperti desa mati. Apalagi hanya ada satu rumah yang tinggal di sini, yaitu rumah kediaman almarhum orang tuanya Pak Rama. Dinar, Leon, dan Dinda melihat kondisi rumah di sekitarnya. Mengerikan. Dinda memilih untuk tidak melanjutkan pandangannya daripada ia ketakutan. Terdiam. Pak Rama kemudian menenangkan anak-anaknya yang terlihat ketakutan
Tenang, meskipun kelihatannya nyeremin, tapi kalau kita bikin enjoy, tidak seseram yang kita bayangin. Tibalah mereka di depan rumah tua berwarna coklat. Pak Rama mematikan mesin mobil dan keluar dari dalam mobil. Dia mengeluarkan satu persatu kardus yang berisikan barang bawaan keluarganya. Pak Rama berbisik kepada ketiga anaknya. Ada 3 saudara papa di sini. Apapun ucapannya, hargai mereka. Dinar, Leon, dan Dinda mengiyakan ucapan Pak Rama. Tidak lama kemudian, 3 orang keluar dari dalam rumah. Ada seorang wanita bertubuh tinggi yang memiliki bekas luka di pipi kanannya. Dia bernama Rima. Narto adik dari Rima, yang umurnya tidak jauh beda, yaitu 26 tahun. Jono, kakak dari Rima dan Narto, yang mana mata kanannya membengkak, sehingga sedikit sulit untuk membuka mata kanannya. Selamat sore Rima, Narto, Jono. Pak Rama mengawali untuk berjabat tangan dengan ketiga saudaranya. Jono, Rima, dan Narto tersenyum menyambut Pak Rama sekeluarga dengan baik. Pak Rama memanggil Dinar dan juga adik-adiknya. Kenalin, ini ada Tante Rima, Om Narto, dan ini Om Jono. Dinar, Leon, dan Dinda mencium tangan saudara papanya tersebut. Bu Vera bergabung, ikut bersalaman. Sebelumnya kami minta maaf karena kami mendadak kesini rame-rame dan kami tidak ngabari kalian dulu, ujar Bu Vera. Tidak apa-apa Mbak, kapanpun Mbak dan Mas membutuhkan, kami bertiga siap membantu, jawab Jono dengan suara besarnya. Makasih Jono. Untuk beberapa hari ke depan kita numpang tinggal di sini ya, sahut Pak Rama. Jono menganggukkan kepala. Iya, tentu boleh. Ayo silakan masuk. Pak Rama membawa 2 kardus bawaannya dan mengikuti langkah Jono memasuki rumah. Mari saya bantu Mbak, kata Rima dengan pelan. Rima membantu Mbak Vera membawa barang bawaan. Ketiga anaknya juga berjalan pelan menuju dalam rumah. Walaupun ada sedikit ketakutan, namun mereka memberanikan diri dan adaptasi, terutama si Dinda. Dia sangat ketakutan. Waktu menunjukkan pukul 5 sore, dan langit senja masih terlihat indah. Namun di sini, waktu sore terasa seperti waktu tengah malam, sangat sepi dan hening. Apa mungkin bisa ketiga saudaranya Pak Rama tinggal di desa seperti ini? Tidak ada warga lain selain mereka bertiga. Sangat menakutkan. Bu Vera mengikuti langkah Rima yang mengantarnya ke sebuah ruangan, tempat di mana dia akan tidur selama tinggal di sini. Akhirnya mereka tiba di sebuah ruangan berwarna serba putih. Bu Vera dibuat kagum dengan desain kamar yang kuno, namun masih terlihat cantik. Rima meletakkan tas ransel milik Bu Vera di atas kasur. Kenapa Mbak? Jelek ya? Seketika Bu Vera menggelengkan kepala. Enggak kok, bagus sekali malahan. Kunonya terlihat lebih cantik, apalagi ada hiasan seperti ini, ucapnya lalu memegang lukisan kuno yang terpampang di dinding kamar. Itu lukisan Narto Mbak, katanya lukisan ini menceritakan kisruhnya sebuah desa yang dipenuhi dendam, hingga beberapa dari mereka memakai ilmu hitam untuk membalaskan dendamnya. Mendengar penjelasan dari Rima, Bu Vera mencoba melihat kembali lukisan di hadapannya. Menurutnya apa yang dijelaskan oleh Rima memang ada di lukisan tersebut. Adanya orang kebingungan mencari perlindungan sampai kematian. Terlihat mengerikan, namun ini hanya lukisan.
bukan kejadian nyata. Narto pintar ya. Kemampuan melukisnya Narto itu sama loh sama Leon. Dia juga suka melukis hal-hal yang ada di pikirannya. Mungkin kapan-kapan bisa melukis bareng kali ya. Biar seru. Rima tersenyum dan kemudian mengiyakan. Saya keluar dulu ya Mbak. Mbak bisa istirahat dulu, kata Rima lalu berjalan keluar dari ruangan. Iya, makasih ya Rima. Bu Vera mulai untuk menata barang bawaannya. Dia berharap anak-anaknya bisa betah tinggal di sini. Rumah ini juga tidak seram yang dikatakan oleh Dinar, menurut Bu Vera. Narto menunjukkan kepada Dinar, Leon dan Dinda ke ruangan lain. Ruangan yang cukup luas, seperti tempat untuk berolahraga. Keluarga Pak Rama dan ketiga saudaranya makan malam bersama. Mereka menikmati hidangan ayam goreng dan juga tempe tahu. Terlihat sederhana, namun kebersamaan yang membuat semuanya menjadi mewah. Dengan lahap Dinda memakan ayam goreng. Dinda memang suka dengan makanan jenis ayam. Bu Vera minum segelas air putih. Setelah itu bertanya, "Jadi, kalau kalian ke pasar gimana? Jauh kan?" tanya Bu Vera. "Iya, jauh. Tapi kita ada sepeda kok buat ke sana. Lumayan, tidak bikin kaki tegang," jawab Jono. Kemudian melanjutkan makannya. "Mau tanya dong Kak Rima, itu di pipi kakak kenapa ya? Kok seperti habis dicakar?" tanya si Dinda. Rima terdiam, kebingungan untuk menjawab. Lalu Pak Rama memotong obrolan. "Dinda, tidak boleh tanya gitu. Lanjutin makannya." "Iya Pak," singkat Dinda. "Maafin Dinda ya Rima," ucap Bu Vera. Rima menganggukkan kepala. "Iya Mbak, gak apa-apa kok," jawab Rima. Obrolan pun berakhir. Mereka menikmati hidangan yang ada tanpa berbicara. Jono menatap Rima yang terlihat kebingungan. Entah apa yang Rima pikirkan. Rima terbiasa memutar piringan hitam setiap pagi untuk memulai aktivitas. Rima pagi ini disibukkan dengan menyapu seisi ruangan, sedangkan Narto menyirami tanaman di teras rumah. Setelah Bu Vera selesai mandi, kemudian Bu Vera menghampiri si Rima di ruangan keluarga. "Rima, kamu belum masak kan? Biar aku bantu ya," tawar Bu Vera. "Habis ini saja Mbak, bareng-bareng sama saya masaknya. Kan kakak di sini tamu. Tidak enak kalau apa-apa tidak dibantu," jawab Rima. Bu Vera menepuk pundak Rima. "Tidak apa Rima, aku sudah biasa masak sendiri kok. Aku ke dapur dulu ya," ujar Bu Vera. "Nanti saya nyusul ke dapur, saya bantuin," ucap Rima. Melihat Bu Vera sudah berjalan menuju dapur, Rima merasa sangat terbantu dengan adanya Bu Vera. Dia juga merasa kalau Bu Vera enak diajak ngobrol. Menyembunyikan sesuatu hal besar sendirian sangat tidak mudah bagi Rima. Ia ingin menceritakan kepada Bu Vera, namun dia masih belum terlalu dekat dengannya. Rima mencari waktu yang tepat untuk menceritakan semuanya. Di sisi lain, Narto tengah fokus menyiram beberapa tanaman. Di teras rumah hanya ada dirinya. Setiap pagi memang sudah menjadi kebiasaan Narto menyiram tanaman, berbagi tugas dengan kakaknya. Namun saat Narto mematikan keran air, tiba-tiba ada ayam hitam terlempar ke arahnya. Ayam itu sudah tidak bernyawa lagi. Bercak darah ada di sekujur ayam tersebut. Melihat di sekitarnya, memastikan kalau ada seseorang yang sengaja iseng melempar ayam ke rumahnya. Ternyata benar, ada seseorang di balik pohon yang tengah mengawasi Narto. Mungkin dia adalah orang yang iseng melempar ayam itu.
"Woi, ngapain ngelempar ayam ke sini?" Orang tersebut langsung lari ke arah hutan setelah mengetahui Narto melihatnya. Narto ingin mengejar orang tersebut, namun Jono memanggilnya. "Narto, tolong kamu ke desa sebelah, beliin gula dan telur, sudah mau habis soalnya." Narto mengurungkan niatnya untuk mengejar orang asing itu. Dia mengambil uang yang diberikan oleh Jono dan pergi mengambil sepeda. Jarak antara rumahnya dan desa sebelah memang sedikit jauh. Narto mengayuh sepeda dengan cepat menuju desa sebelah, sedangkan Jono kembali masuk ke rumah setelah melihat adiknya pergi meninggalkan rumah untuk membeli kebutuhan rumah. Selama perjalanan, Narto masih belum melihat orang yang dia cari, orang yang melempar ayam mati ke halaman rumahnya. Semula Narto dengan cepat mengayuh sepeda. Kini ia memperlambat laju sepeda, menoleh ke kanan ke kiri. Narto menghentikan sepedanya. Dia melihat ada orang yang sama seperti yang dilihatnya tadi. Langkah demi langkah, Narto berjalan dengan pelan, memastikan kalau memang benar itu pelaku yang dicari. Menghiraukan rerumputan yang dia lewati, kedua matanya hanya fokus melihat orang tersebut terdiam di bawah pohon. Au! Narto melihat kaki kanannya bekas digigit semut hitam. Mengusap kaki dengan rumput agar rasa sakitnya perlahan menjadi reda. Namun bukannya reda, justru bekas gigitan itu semakin melebar. Narto dibuat gatal. Dia menggaruk-garuk kakinya untuk menghilangkan rasa gatal. Ia duduk dan kembali menggaruk kaki kanannya. Tidak lama kemudian, ratusan semut besar berwarna hitam muncul dari rerumputan yang sedang Narto duduki. Terkejut, Narto ingin berdiri menghindari kawanan semut itu. Namun tanpa disadari, semut itu berhasil masuk ke dalam mulut Narto. Tidak sengaja, Narto menelan semut itu. Terdiam, Narto merasa kesakitan dan gatal. Tanpa henti-hentinya, dia terus menggaruk tubuhnya. Ia melihat kawanan semut di dalam tubuhnya muncul di dalam lengannya. Menyadari hal itu, dia menggaruk sangat keras hingga kulit lengannya mengelupas. Aduh, sakit. Dia menggaruk tubuhnya dengan kayu yang ada di sebelahnya. Tanpa henti-hentinya, sampai seluruh badannya membengkak dan lalu mengeluarkan darah. Narto merasa kesakitan dan gatal yang luar biasa. Banyaknya semut yang masih menyerangnya membuat Narto kewalahan. Tiba-tiba tubuhnya melayang, seolah ada yang mengendalikan tubuhnya. Dengan sangat keras, ia berteriak, "Tolong, tolong!" Berkali-kali kepala Narto dibenturkan, semakin kesakitan. Ia memuntahkan banyak darah dari mulutnya. Tolong! Terakhir, benturan sangat keras sampai kepalanya mengalir darah segar dan Narto dibuat tewas. Penyiksaan yang amat tragis. Setelah penyiksaan berakhir, tubuh Narto tergeletak di tanah. Jasadnya kembali diserang dan dimakan oleh kawanan semut. Apa yang terjadi kepada Narto? Penyiksaan yang tidak wajar dan mengerikan harus dia alami hingga merenggut nyawanya. Pagi yang menyeramkan. Ayo kejar. Ya, masa gitu aja sudah capek sih kak? Ucap Dinda dengan nada tinggi. Dinar menengkukkan kedua kakinya. Lelah tidak berhasil menangkap Dinda yang berlari sangat cepat. Keduanya bermain kejar-kejaran. Sebenarnya Dinar tidak menginginkan permainan rasa ini. Namun Dinda memaksanya. Kalau tidak diikuti kemauannya, pasti Dinda mengadu kepada Bu Vera.
Dinar tidak mau semua itu terjadi. Melihat Dinda yang masih bersemangat, Dinar berkata, "Sudah ya, kakak capek lari-lari begini. Kamunya larinya kecepatan, kan kakak tidak bisa nangkap kamu." Dinda menghampiri Dinar yang tengah duduk kecapean. "Ya, cemen sekali sih kak, katanya pelari hebat. Ngejar Dinda saja tidak bisa," ujar si Dinda. "Lomba lari sama ngejar kamu beda, Dek," jawab Dinar. "Beda apanya? Sama-sama larinya kan?" Dinar menutup kedua telinganya. Cukup kecapean mengejar Dinda saja. Dia tidak ingin ditambah kecapean berdebat dengan Dinda, mengatur nafasnya yang berantakan. "Biarkan kakak istirahat dulu. Kamu kalau mau sama kakak, diam di sini saja ya," kata Dinar. Iya, jawab Dinda. Dinar mengambil posisi duduk bersila dan mengatur nafasnya. Dinda hanya melihat sang kakak tanpa bersuara. "Dinar, Dinda, ayo masuk, kita sarapan dulu," ucap Bu Vera, melambaikan tangan ke arah Dinar dan Dinda. Setelah selesai sarapan bersama, Rima mencuci piring dan gelas di dapur. Tidak seperti biasanya. Hati Rima merasa cemas. Dia tidak fokus mencuci piring yang dibersihkan. Tatapan matanya kosong melihat ke arah jendela dapur. Masih teringat dengan pertanyaan Dinda yang menanyakan perihal bekas luka di pipi kanannya. Kenapa pertanyaan anak kecil itu ingin sekali aku jawab? Tapi ada orang yang terus menatapku, seolah dia sedang mengancam jika aku menjawab pertanyaan itu. Batin Rima gelisah. Kegelisahan Rima ini bukan apa-apa. Dia hanya ingin menjelaskan dan menjawab pertanyaan Dinda dengan jujur. Tapi ada tembok besar yang menghalanginya untuk menjawab kejujuran itu. Sebenarnya ini adalah waktu yang tepat untuk Rima bercerita kepada keluarga Rama. Rima harus mencari waktu yang tepat. "Kak, Dinda bantu nyuci piringnya ya," ujar Dinda, yang membuat Rima sadar diri dari lamunannya. Menyadari kehadiran Dinda, Rima berkata, "Tidak usah, biar kakak yang cuci saja. Kamu main sama kakak kamu saja." Dina menjawab dengan suara lantang. "Tidak mau kak, Kak Dinar gak asik. Terus Kak Leon sibuk main basket." "Ya sudah, habis ini main sama Kak Rima saja ya. Mau kan?" Dengan cepat Dinda menganggukkan kepala. "Mau kak, mau. Tapi Dinda minta maaf ya kak. Soalnya kemarin malam Dinda nanyanya tidak sopan." Mendengar ucapan Dinda, rasanya seperti mendengar ucapan orang dewasa. "Tidak apa-apa, justru kakak mau menjawab pertanyaan kamu habis ini," jawab Rima. "Benar kak." "Iya, setelah kakak nyuci piring, kita main di halaman rumah saja ya. Sekalian biar Dinda tidak penasaran nunggu jauh," ucap Rima terpotong dengan kehadiran Jono. Ia meletakkan piring di meja dapur, menatap Rima yang masih mengobrol dengan Dinda. "Bersihin piring dulu, habis itu kalian boleh ngobrol," celetuk si Jono, lalu meninggalkan ruangan dapur. Dinda terus menatap Jono. Betapa takutnya dia kepada Jono. Suara keras ditambah lagi badannya yang menggumpal, membuat Dinda berpikiran kalau Jono bukan orang yang baik. Rima mencolek lengan Dinda. "Ngapain? Takut ngelihat dia kak." "Kenapa takut? Dia kan tidak gigit," ucap Rima tersenyum. "Sekarang kamu kesana dulu. Kakak bakal nyusulin kamu kalau kakak sudah beres nyuci piringnya." Dinda menganggukkan kepala dan pergi meninggalkan Rima. Rima terus menatap Dinda yang berlari pelan ke halaman rumah.
Kemudian dia melanjutkan mencuci piringnya dan segera menyelesaikan pekerjaannya. Masalah ingin menjawab pertanyaan Dinda itu urusan belakangan. Di halaman rumah, Dinda bermain sendirian. Dia menunggu Rima yang masih menyelesaikan mencuci piring di dapur. Sambil melemparkan batu kecil ke semua arah, Dinda merasa bosan untuk menerima semuanya. Mungkin dia masih butuh adaptasi dengan lingkungan yang baru. Tiba-tiba datanglah mobil Avanza berwarna hitam memasuki gerbang rumah. Dinda terus melihat mobil itu, tidak mengetahui siapa yang ada di dalam mobil itu, hingga saatnya mobil berhenti. Seorang laki-laki keluar dari dalam mobil. Pria berwajah tampan serta berpenampilan natural. Tidak asing lagi bagi Dinda. Ya, dia adalah Yuda, pacar kesayangan Dinar. Dengan mantap Yuda melangkahkan kaki menuju Dinda. "Halo manis, sendirian saja? Mana kakak kamu?" tanya si Yuda. "Ada di dalam kak, bentar aku panggilin ya." Dinda beranjak berdiri dan masuk ke dalam rumah. Belum sampai ke dalam rumah, Dinar sudah keluar rumah dengan senyum manis ke Yuda. Dinda sudah menduganya kalau sang kakak akan seperti itu. Dinar menyapa Yuda dan mencium pipi pria di hadapannya. Keduanya tersenyum dan mengobrol di teras rumah. Dinar melihat Dinda yang masih melongo melihatnya di samping pintu rumah. Memang keduanya sudah lama menjalin hubungan. Tidak heran jika mereka sudah akrab satu sama lain. Keluarga mereka pun juga sudah mengetahui hubungan mereka. Leon sedang asik bermain basket di halaman rumah. Walaupun sendirian, ia sangat terhibur dengan adanya bola basket. Dia terus memainkan bola oranye itu tanpa henti. Teriknya matahari tidak membuat Leon kelelahan. Dengan jiwa semangat dan memakai kaos dalam berwarna putih, Leon mencoba memantulkan bola basketnya. Namun tidak lama kemudian, Leon terdiam. Ia merasa ada yang berbeda hari ini. Ya, Narto tidak terlihat seharian. Entah kemana. Dari tadi dia mencari keberadaan Narto untuk diajak bermain basket, tapi tidak kunjung ketemu. Leon mengakhiri bermain basketnya dan kemudian berjalan memasuki rumah, menanyakan kepada sang papa. Barangkali dia mengetahui keberadaan si Narto. Saat di ruang keluarga, Leon melihat ada Pak Rama dan Jono sedang berbincang sambil menyeduh teh hangat. Menghampiri mereka berdua, kemudian Leon bertanya, "Pak, Papa tahu nggak di mana Kak Narto ya? Soalnya dari tadi Leon cari tidak ketemu." Pak Rama belum sempat menjawab. Kemudian Jono berkata, "Dia lagi beli kebutuhan rumah di desa sebelah sana." "Sudah lama Om. Masa beli gituan lama sih? Tapi kok sampai sekarang belum kelihatan?" tanya si Jono. "Harusnya dia sudah pulang, tapi kok sampai sekarang belum kelihatan ya? Tidak seperti biasa dia molor seperti ini." "Coba kamu panggil Rima. Mungkin dia tahu Narto sudah pulang atau belum," sahut Pak Rama. Jono menganggukkan kepala, menyetujui usul Pak Rama. Jono memanggil Rima dengan suara kerasnya. "Rima, Rima." Dengan cepat Rima datang lalu menundukkan kepala. "Iya Kak, ada apa?" "Kamu lihat Narto nggak?" tanya Jono. Rima menggelengkan kepala. "Kan terakhir Rima lihat dia pergi ke desa sebelah. Dia beli gula sama telur kan?" jawab Rima menjelaskan. Leon, Pak Rama, dan Jono terlihat sangat tegang. Kemanakah Narto pergi? Bahkan Jono pun baru menyadari kalau sang adik belum pulang dari desa sebelah. Dinar dan Yuda
ikut berkumpul di ruang keluarga. Mereka melihat raut muka ketegangan di wajah Leon, Pak Rama, dan Jono. Dinar tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. "Ini ada apa sih? Kok pada tegang gitu?" tanya Dinar. "Kak Narto hilang," jawab Leon. Sedangkan Yuda masih tidak mengerti siapa Narto yang dimaksud. "Kak Narto yang aku ceritain tadi, dia hilang," bisik Dinar kepada Yuda. Yuda pun mulai mengerti, karena beberapa menit yang lalu Dinar menceritakan kebaikan si Narto. "Kita cari dia," kata Jono. Pak Rama berdiri, tidak mengizinkan si Jono pergi mencari Narto sendirian. "Jangan kamu, biarkan aku sama Yuda yang nyari Narto." Yuda dibuat melotot saat mendengar namanya disebut. Sedangkan Leon merasa iri kepada Yuda. Kenapa harus Yuda dan bukan dia yang diajak? "Aku ikut ya, Pak," tanya Leon. "Tidak usah, kamu di sini saja. Temani Dinar dan Dinda," ucap Pak Rama, lalu beranjak pergi keluar rumah. Dia melanjutkan, "Ayo Yuda, buruan." Yuda berlari membelakangi Pak Rama. Mereka berdua memasuki mobil milik Pak Rama. Di sisi lain Jono dibuat kebingungan, dan Leon mencoba untuk menenangkan omnya itu. Dia berharap tidak terjadi apa-apa pada Narto. Suasana menjadi tegang. Beberapa menit di dalam perjalanan, Pak Rama menyetir mobil dengan berhati-hati dan masih terlihat cemas. Yuda melihat sesuatu di pinggiran jalan yang terlihat sunyi. "Om, berhenti Om," kata Yuda setelah melihat sepeda tergeletak di tengah jalan. "Itu kenapa ada sepeda di tengah jalan ya Om?" tanya Yuda. Pak Rama dan Yuda keluar dari dalam mobil. Ternyata memang benar, itu adalah sepeda milik Narto. Seketika Pak Rama mengajak Yuda masuk ke dalam hutan itu. Mereka berdua harus melewati banyak tumbuhan liar dan mencari keberadaan si Narto. Pak Rama sangat yakin kalau si Narto ada di tempat ini. Sepeda kayu milik Narto menjadi buktinya. Saat ingin berpencar mencari keberadaan si Narto, Pak Rama dibuat terkejut dengan adanya jasad seorang pria. "Hah, apa ini?" Pak Rama mencoba melihat secara jelas siapa jasad pria di hadapannya. Dengan rasa deg-degan, Pak Rama ternyata sudah tahu kalau jasad pria tersebut adalah si Narto. Pak Rama dan Yuda sangat kaget. Ternyata si Narto tewas dengan keadaan mengenaskan. Tubuhnya sudah dipenuhi dengan lalat dan bau busuk yang sangat menyengat. Banyaknya luka dan bengkak di tubuh Narto membuat Pak Rama hampir muntah. Namun ia mengurungkan niatnya untuk muntah. Kita harus gimana ini Om?" tanya Yuda dengan gugup. Pak Rama semakin cemas. Dia tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Kita balik saja ke rumah. Kita kasih tahu ke mereka kalau Narto sudah meninggal. Terus jasadnya Om, kita kubur di sini saja. Kamu cari kayu atau apa buat gali tanah. Om akan cari kain di bagasi untuk membungkus jasad Narto, jelas Pak Rama. Lalu berlari ke mobil untuk mencari kain. Yuda mencari kayu dan segera menggali tanah. Jasad Narto dimakamkan di tempat dia tewas. Setelah menenangkan Jono dan membawanya ke kamar, Leon berlari pelan menuju dapur. Dia merasa lapar karena sarapan tadi belum cukup baginya. Namun belum sampai di dapur, Leon menemukan mainan masak-masakan milik si Dinda berserakan di atas meja. Sudah menjadi kebiasaan Dinda
kalau habis bermain tidak dirapikan. Leon keheranan, kenapa adiknya tidak menyadari kalau dia sekarang di rumah orang lain, bukan seperti di rumahnya. Ada Bi Yati yang membantu keluarga Pak Rama untuk membereskan rumah. Leon kemudian memasukkan benda-benda mainan Dinda ke dalam kardus kecil yang ada di samping meja. Ada yang menarik dari mainan Dinda, pisau mainan berwarna hitam. Leon mengambil pisau itu, melihat dengan jelas. Masih kecil sudah mainan pisau, gimana ntar kalau sudah besar? Perlahan Leon menggarukan pisau itu ke perutnya. Semakin keras Leon menggarukan pisaunya, semakin geli rasanya. Tidak hanya perut, ia menggarukan pisau itu ke lehernya. Di sisi lain, Dinar melihat sang adik di dekat dapur, sedang menyayat lehernya sendiri. Seketika Dinar berlari, kemudian menegur si Leon. Leon, kamu ngapain? Tegas Dinar sambil ketakutan, melihat kelakuan si Leon. Leon menjawab dengan nada pelan, seolah kehilangan banyak darah, dan bertahan untuk hidup. Ini kak, pisau mainan Dinda, jawab si Leon. Itu pisau beneran, Leon. Mendengar teriakan Dinar, Leon berhenti menggarukan pisau hitam itu. Baru ia sadari, ternyata tubuhnya sudah banyak luka, terutama di perut dan juga leher Leon. Darah mengalir dengan deras, disertai kulitnya sobek lebar di kedua bagian tersebut. Ternyata kegelian yang Leon rasakan adalah kesakitan. Leon mulai merintih kesakitan. Kak! Brak! Leon terjatuh. Dinar menolong adiknya yang sudah tergeletak lemas. Ia melepaskan jaketnya dan menahan darah yang terus keluar di dalam perut Leon. Mama, Om Jono, Kak Rima, tolong! Teriak Dinar. Lalu kemudian, Bu Vera dan Rima menghampiri si Dinar. Keduanya dikejutkan dengan keadaan Leon yang sudah tidak sadarkan diri. Bu Vera langsung shock. Apa yang sebenarnya terjadi pada putranya? Ini kenapa, nak? Tanya Bu Vera sambil menangis. Dinar tidak tahu, Ma. Tadi Dinar melihat Leon menggosok perut dan lehernya pakai pisau ini. Jawab Dinar menunjukkan pisau besar berwarna hitam. Rima dibuat terdiam. Ayo kita bawa ke rumah sakit. Jarak rumah sakit sangat jauh, Mbak, sambung Rima. Tapi gimana dengan keadaan Leon? Apa dia harus mati di sini? Saya harus membawanya ke rumah sakit, ujar Bu Vera. Kita rawat di kamar saja ya, Mbak. Darah Leon sudah banyak yang keluar. Takutnya memakan banyak waktu di jalan. Rima menjelaskan. Benar, Ma. Sementara kita rawat di sini dulu sambil menunggu Papa dan Yuda pulang, kata Dinar, menyetujui usulan dari Rima. Ya sudah, ayo kita bawa ke kamar. Rima, kamu ambil air dan kain. Aku dan Dinar biar membawa Leon ke kamar. Dinar dan Bu Vera mengangkat tubuh Leon dan membawanya ke kamar. Sedangkan si Rima berlari ke kamar mandi untuk mengambil air dan beberapa kain untuk menyumbat darah Leon yang keluar. Keadaan di rumah mulai ricuh. Kondisi Leon sangat dipertanyakan. Pasalnya banyak darah yang keluar. Apalagi banyaknya sayatan luka di perut dan leher. Berharap Leon bisa terselamatkan. Dinda tidak mengetahui kalau sang kakak kini terluka parah. Ia masih penasaran dengan sebuah ruangan kosong di belakang rumah ini. Setelah bosan bermain dan menyusuri seisi rumah, dia dikagetkan dengan ruangan berpintu kayu tua itu. Dinda mencoba
mengintip dari lubang kecil di pintu ruangan. Gelap, tidak terlihat apapun di dalam sana. Ingin membuka pintu, namun terkunci. Sepertinya ruangan ini sudah lama tidak dipakai. Terlihat sekali dengan gembok kunci yang sudah berkarat. Kedua tangan Dinda kesakitan setelah berkali-kali menggedor pintu. Tidak lama kemudian, Rima datang menghentikan gedoran pintu yang Dinda lakukan. "Kamu ngapain di sini?" Dinda gugup ingin menjawab, takut akan dimarahi oleh si pemilik rumah. Dinda penasaran dengan tempat ini. Kedua bola mata Rima teralihkan. Ia berpikir, mengapa Dinda menjadi petunjuk untuk dirinya, membongkar semuanya. Pertanyaan yang sempat Dinda tanyakan belum dijawab oleh Rima, dan sekarang Rima dibuat heran dengan Dinda, yang penasaran akan satu ruangan kosong itu. "Dinda, sini!" ajak Rima lalu menegakkan tubuh Dinda menghadap ke arahnya. Dia memosisikan badannya dengan tubuh Dinda yang tidak terlalu tinggi. "Kamu mau tahu isi ruangan ini?" Dengan percaya diri, Dinda menganggukkan kepala. "Dulu di sini ada seorang laki-laki yang memakai ruangan ini sebagai tempat pesugihan. Dia memakai ilmu hitam sebagai pegangannya." Lalu, Rima berhenti, berpikir sejenak. "Lalu apa, Kak?" "Lalu laki-laki itu sudah mendapatkan apa yang dia mau. Dia pergi dari tempat ini. Akhirnya tempat ini dikunci si pemiliknya." "Ilmu hitam itu seperti apa sih, Kak?" tanya Dinda penasaran. "Ilmu hitam itu aliran sesat. Itu hanya dipakai buat orang yang sudah gelap mata dan hanya mengejar duniawi." Setelah Rima menjelaskan semuanya, Dinda terdiam. Rasa penasaran berubah menjadi ketakutan. "Oh iya, kamu pengen tahu cerita kenapa pipi kakak ini terluka? Bukannya itu aib ya, Kak?" Rima tersenyum dan berbisik ke telinga Dinda. "Ini aib yang harus diselesaikan." Memangnya ceritanya bagaimana, Kak?" Rima berdiri, mengajak Dinda berjalan, meninggalkan tempat tersebut, dan memulai bercerita. "Ada pembunuhan di tempat ini. Tidak ada yang tahu kejadian itu selain kakak. Tidak sengaja mereka mengetahui kalau kakak melihat kejadian keji yang mereka lakukan. Mereka mengancam kakak untuk tidak menceritakan semuanya ke seluruh orang di rumah. Mereka tidak percaya kalau kakak bisa menjaga rahasia, dan mereka menumpahkan air panas ke pipi kanan kakak. Katanya sebagai peringatan kalau mereka benar-benar ingin membunuh kakak kalau cerita ini sampai ke orang lain. Dan sekarang kakak menceritakan semuanya kepada Dinda. Apa mereka tahu?" "Kakak tidak tahu." Beberapa menit setelah bercerita, sampailah mereka berdua di depan pintu rumah. Rima mengalihkan ceritanya ke obrolan yang lain. "Dinda, kamu dicariin mama kamu tadi. Dia ada di kamar Kak Leon." "Beneran? Ya sudah, Dinda kesana dulu ya. Makasih ya, Kak," ucap Dinda, berlari perlahan menuju kamar Leon. Rima berharap setelah ia menceritakan semuanya kepada Dinda, semuanya akan lebih jelas. Menurutnya sudah saatnya kedok orang tersebut terbongkar. Rima ingin ke dapur, namun terlihat mobil Pak Rama sudah ada di depan rumah. Rima mengurungkan niatnya dan menunggu kedatangan Pak Rama, berharap Narto bisa ditemukan. Pak Rama dan Yuda keluar dari dalam mobil dengan lemas. Apa yang akan dia ceritakan kepada semua orang di rumah? Bingung.
Dinar menghampiri kedua pria yang lemas di halaman rumah itu. Rima membelakangi jalan Dinar. Keduanya ingin mengetahui apa Narto sudah ditemukan, atau sebaliknya. Gimana? Kak Narto sudah ketemu? Atau dia masih di desa sebelah? Tanya Dinar. Tatapan matanya serius. Narto sudah meninggal. Tadi kita menemukan dia sudah tergeletak di hutan, dan kita menguburnya di sana karena jasadnya sudah membusuk. Jelas Pak Rama. Terpukul mendengar kabar yang disampaikan Pak Rama, Rima kebingungan. Tidak ingin berkata-kata lagi. Rasa hancur terasa sekarang pada Rima. Harus kehilangan adik tercinta, sekaligus teman hidupnya. Dinar menenangkan, mengelus pundak Rima. Dinar juga kaget. Kenapa kematian Narto bersamaan dengan Leon yang sedang terluka parah? Papa masuk dulu ya. Leon lagi terluka parah. Dia ada di kamarnya, saud Dinar. Leon? Pak Rama segera berlari ke kamar Leon, melihat kondisi salah satu anaknya. Sedangkan Dinar mengajak Yuda dan Rima masuk ke dalam rumah. Dinar merangkul Rima, mengerti betapa sakitnya kehilangan seseorang yang dekat dengannya. Leon kenapa? Tanya Pak Rama setelah melihat kondisi Leon. Di kamar Bu Vera sangat sedih. Dia duduk di samping Leon dan terus mengusap bagian tubuh Leon yang terluka. Menatap mata Pak Rama, Bu Vera menjelaskan. Kata Dinar, Leon menyayat tubuhnya sendiri. Anehnya kenapa Leon melakukan semua itu? Tidak mungkin kan ada anak yang pengen mati dengan cara menyiksa tubuhnya sendiri. Menyayat, menyiksa diri sendiri, cukup aneh terdengar di telinga Pak Rama. Tapi semua itu terjadi kepada anaknya. Memang tidak mungkin kalau Leon melakukan hal aneh tersebut, kecuali ada yang mengendalikan tubuh Leon. Siapa? Pak Rama terdiam berpikir. Kamu di sini dulu, jagain Leon. Aku ke kamar. Aku mau ambil kapas buat ngusapin tubuh Leon, ucap Bu Vera, berdiri meninggalkan ruangan. Pak Rama menggantikan posisi duduk Bu Vera. Ia melihat seluruh tubuh Leon, yang memang benar tersayat, penuh bekas darah. Leher dan perut menjadi bagian tubuh terparah. Bersabar. Pak Rama mengusap wajahnya, menenangkan dirinya sendiri. Dengan keadaan yang masih sangat down, Bu Vera tiba di kamar, membuka laci lemari, di mana dia meletakkan seluruh barang kecilnya di sana, mencari dan membuka satu persatu laci itu. Tidak sengaja menemukan sesuatu. Dilihatnya foto hitam putih, seorang laki-laki melakukan sebuah ritual. Bu Vera melihat dengan jelas, merasa kalau orang itu ingin melakukan ritual pesugihan. Tapi siapa yang ada di foto tersebut? Bu Vera tidak mengenalinya, karena foto itu adalah foto yang cukup lama tersimpan di laci lemari. Baru dia menemukannya. Siapa pria ini? Apa mungkin ada hubungannya dengan kejadian Leon? Batin Bu Vera bertanya-tanya. Apa ini ada hubungannya dengan kejadian aneh yang Leon alami? Bu Vera membawa foto tersebut. Dia sembunyikan di saku celana bagian belakang, berniat menanyakan kepada Jono atau Rima. Barangkali tahu siapa pria di balik foto itu. Setelah menemukan foto, Bu Vera kembali mencari kapas. Tidak lama kapas itu ditemukan. Tanpa banyak bicara, dia langsung keluar kamar dan kembali ke kamar Leon. Sedangkan dengan si Yuda tiduran di ruang keluarga setelah lelah melakukan pencarian dan menguburkan Narto di dalam hutan.
Ia berencana melihat kondisi Leon saat tubuhnya sudah kembali bugar. Sangat lemas rasanya tubuh Yuda sekarang. Ditemani Dinar duduk di kursi yang sama. Yuda semakin nyaman, bisa bersama-sama kekasih. Kamu tahu nggak, tadi jasadnya Kak Narto itu aneh sekali, kata Yuda mengawali pembicaraan. Sambil mengelus-ngelus rambut Yuda, Dinar bertanya, Aneh apaan? Di tubuhnya banyak lubang, seperti habis dimakan belatung. Dan anehnya lagi, masa jasad belum 1 hari sudah membusuk? Kan aneh. Jelas si Yuda, jasad seseorang tidak mungkin membusuk secepat ini. Lanjut si Yuda. Mendengar penjelasan dari Yuda, Dinar merasa geli. Ia tidak ingin Yuda melanjutkan ceritanya. Sudah, jangan diteruskan. Geli aku. Aku ambilin kamu minum dulu ya. Aku tahu kok kamu haus, ujar si Dinar. Makasih sayang, jawab Yuda. Dinar berjalan ke dapur, mengambil 2 gelas air minum. Sedangkan dengan si Yuda, mengasihkan tubuhnya terbaring. Namun saat Yuda berbaring, tiba-tiba dari bawah kursi, ada kecoa masuk ke dalam celana Yuda. Yuda langsung berdiri, mengibaskan celananya, berharap kecoa tersebut jatuh dan pergi. Namun kecoa hitam berukuran cukup besar itu malah merayap ke tubuh Yuda, hingga Yuda merasa geli. Bukan hanya celana, sekarang tubuh dan bajunya yang ia kibaskan. Kecoa itu masuk ke mulut Yuda. Yuda terdiam. Dinar, ujar Yuda berteriak. Dinar terkejut melihat wajah Yuda yang sudah memerah dan batuk-batuk tidak jelas. Dinar takut terjadi apa-apa pada Yuda. Kemudian Dinar berteriak memanggil Rima. Kak Rima, tolong Kak. Tidak lama kemudian, Rima pun menghampirinya. Saat Rima datang, puluhan kecoa datang dan menggerogoti tubuh Yuda. Dinar dan Rima yang melihat itu, mereka sangat shock. Keduanya ingin menolong Yuda, namun mereka juga geli melihat kecoa sebanyak itu. Kecoa yang sudah masuk ke dalam tubuh Yuda merambat ke seluruh tubuh. Merasa geli dan gatal, dia mencakar dengan keras kedua kakinya. Terus ia cakar tanpa henti, hingga kulit kedua kaki Yuda memerah mengelupas. Tak ingin rasa gatal terus dirasakan, Yuda mengambil gunting di tasnya yang tidak jauh darinya. Meskipun merasa geli melihat ribuan kecoa di sekitarnya, Yuda mencoba bertahan. Gunting ditemukan. Tanpa berpikir panjang, dia menancapkan gunting kecil itu kepada kedua kakinya. Tancapan demi tancapan terus ia lakukan. Kecoa pun kemudian keluar dari tubuh Yuda yang sudah sobek lebar. Sayang, tubuh kamu. Yuda melihat dirinya yang sudah bersimbah darah, dan kecoa sudah pergi setelah menggerogoti di dalam tubuhnya. Tersadar kalau dia membunuh dirinya sendiri. Brak! Badan Yuda tergeletak. Yuda sudah mati. Setelah dia puluhan kali menancap gunting ke kedua kakinya, Dinar dan Rima berlari menghampiri Yuda. Terutama si Dinar. Dia merasa kehilangan. Ia sadari kesalahan terbesarnya mengajak sang kekasih ikut ke sini. Dan hingga pada akhirnya, Yuda tewas dengan mengenaskan. Dinar memeluk jasad Yuda. Rintih tangisan pecah saat itu. Rima juga bersedih. Belum usai kehilangan adiknya, sekarang dia harus melihat langsung kejadian aneh untuk yang ketiga kalinya.
Ini sudah tidak bisa disembunyikan. Sudah pasti ini ilmu hitam yang menyerang seluruh isi rumahnya. Tidak tahu siapa yang mengirim ilmu hitam tersebut. Yang jelas dia harus secepat mungkin menceritakan semua rahasia kepada keluarga Rama. Apapun resikonya, mungkin ini yang terbaik. Waktu menunjukkan pukul 7 malam, dan Dinar masih menemani jasad Yuda yang tergeletak di lantai. Sebelumnya dia sudah menutupi seluruh tubuh Yuda dengan selimut yang dimilikinya. Dinar tidak ingin meninggalkan Yuda dan merasa bersalah atas kematian sang kekasih. Tangisan terus mengalir di kedua mata Dinar. Dari arah dapur, Rima melihat kondisi Dinar yang sangat kehilangan. Dia juga menguatkan dirinya. Begitu juga Dinar. Rima mengambil segelas air putih untuk Dinar, khawatir akan kesehatan Dinar. Berjalan menghampiri Dinar. Namun Bu Vera berjalan ke arah Rima, kemudian memanggilnya. "Rima." Rima menghentikan langkahnya. "Iya, ada apa, Mbak?" Tatapan Rima kali ini sangat tajam, seolah ingin mengatakan sesuatu yang sangat penting. Ia mengeluarkan sebuah foto dari saku celananya, menunjukkan kepada Rima. "Ini siapa, Rima? Mungkin kamu mengenalinya." Spontan Rima terdiam. Dari mana Bu Vera mendapatkan foto itu? Apa dia harus menceritakan semuanya sekarang? "Jawab, Rima. Ini siapa? Mungkin kejadian yang menimpa Leon dan yang lain itu ada hubungannya dengan pria ini." Tanya Bu Vera kembali. Dengan agak gugup, Rima menjawab, Itu kan foto lama. Foto anak kecil doang kan?" "Ya, sekarang dia sudah gede dan masih pakai ilmu ginian. Bisa jadi kan dia yang ngelakuin semua ini." Sudah tidak bisa mengelak lagi. Mungkin ini saatnya Rima harus menceritakan semuanya. Itu foto Tolong! Tolong!" teriak Jono, membuat Rima tidak jadi melanjutkan obrolannya. Jono keluar dari kamarnya dengan berjalan pelan tidak berdaya. Mulutnya dipenuhi dengan darah, seolah dia ingin memuntahkan sesuatu, namun masih tertahan. Rima dan Bu Vera menghampiri Jono. Begitu juga dengan Dinar, ikut berdiri. Brak! Jono duduk dengan badannya yang lemas. Perlahan darah keluar dari mulutnya. Bukan hanya mulutnya, kaki Jono mengeluarkan nanah kuning yang sangat menjijikan. Tidak bisa berdiri untuk berjalan. Jono menyeret kedua kakinya, kemudian meminta tolong. Tidak mau kehilangan seseorang untuk yang ketiga kalinya. Rima menghampiri Jono, menangisi melihat kondisi sang kakak yang berubah sangat drastis. Memegang dan menepuk kedua pipi Jono. Kemudian Rima bertanya, "Mas, kamu kenapa, Mas?" Jono sudah tidak kuat menahan darah di dalam mulutnya. Seketika ia muntahkan di hadapan Rima. Air liur berwarna merah sesekali menempel di wajah Rima. Rima terkejut, berdiri menghindari Jono. Banyak sekali darah yang mengalir. Tidak hanya itu, beberapa ekor belatung dan kecoa juga ikut dimuntahkan oleh Jono. Menjijikan, histeris, Rima berteriak, "Mas Jono! Rima, tolong Mas!" Ucap Jono terus merintih menatap Rima. Buah! Tubuh Jono terlempar ke dinding dengan keras. Terdengar beberapa tulang di tubuh Jono berbunyi. Semuanya yang melihat kejadian itu
hanya bisa histeris ketakutan. Jono memejamkan matanya. Entah sudah tewas atau masih bernyawa. Rima berlari menolong Jono. Menangis. Ia berharap Jono masih hidup. Rima merasa geram. Tidak berpikir panjang. Ia berkata kepada Bu Vera, "Ini semua gara-gara Mas Rama. Pria yang ada di foto itu adalah Mas Rama." Teriaknya kembali menangis memeluk si Jono. Rama. Apa mungkin benar yang dikatakan oleh Rima? Apa mungkin orang yang selama ini ia cintai adalah penyebab kejadian tragis hari ini? Semua itu tidak bisa ia bayangkan. Bu Vera duduk dengan tubuh lemas, memegang kepalanya, mendadak pusing setelah mendengar pernyataan dari Rima. Dinar menghampiri Bu Vera, menenangkan sang mama. Masih belum puas, Rima menatap kedua wanita itu dengan perasaan kesal dan emosi. Dia mencari pesugihan memakai ilmu hitam, dan dia juga yang sudah menyiramkan air panas ke pipi kanan saya. Dia juga yang sudah mengajak kakak saya untuk membunuh wanita yang Narto undang ke rumah. Semua ini gara-gara Mas Rama. Bu Vera semakin pusing. Bu Vera juga berteriak, "Diam! Cukup! Cukup! Saya akan menanyakan semuanya kepada dia." Belum sempat berdiri untuk memanggil sang suami, Pak Rama muncul menggendong Leon, dan Dinda berjalan di belakangnya. Tatapan tajam Bu Vera, Dinar dan juga Rima tertuju kepada pria bertubuh kekar itu. Pak Rama berhenti, melihat kondisi di ruangan ini sangat kacau. Jono dan Yuda, keduanya tergeletak tidak berdaya. Dinda ketakutan saat melihat semuanya sudah berubah menjadi penuh darah di mana-mana. Bu Vera berjalan dengan pelan, menghampiri Pak Rama. Ia sangat terpukul, berharap sang suami tidak melakukan semua ini. "Apa yang sudah kamu lakukan, Rama?" tanya Bu Vera, menunjukkan foto masa remaja Pak Rama yang sudah bergelut di dunia ilmu hitam. Melihat foto tersebut, Pak Rama terheran. Ia menurunkan tubuh Leon yang masih belum sadar diri. Dinda berlari menghampiri Dinar, bersembunyi di balik tubuh si kakak. "Dari mana kamu dapat foto ini?" tanya Pak Rama. "Tidak penting foto ini dari mana. Yang penting kamu jawab jujur. Benar kan pria di foto ini adalah kamu?" tanya Bu Vera. "Iya, itu memang foto aku. Tapi bukan aku yang melakukan semua ini," jawab Pak Rama. "Terus siapa? Kamu sudah pintar ngelakuin semua ini tanpa merasa bersalah sedikit pun," ucap Bu Vera, membalikkan badannya. Tidak ingin melihat wajah sang pria yang sudah mengecewakannya. Pak Rama merasa bukan dia penyebab semua ini terjadi. Memegang kedua pundak Bu Vera, lalu kemudian menjelaskannya. "Dulu memang aku mengikuti aliran ilmu hitam untuk memperkaya diriku karena aku capek jadi orang miskin. Tapi sekarang aku sudah tidak memakainya lagi. Bukan aku yang ngelakuin semua ini." Tiba-tiba seluruh lampu di penjuru rumah padam sendiri. Konsleting listrik atau memang sengaja dimatikan, semuanya tidak tahu. Semuanya langsung panik. Suara panggilan tidak berhenti. Dinda berteriak ketakutan saat lampunya sudah padam. Malam hari ditambah padamnya listrik, menjadi suasana begitu ricuh. Bu Vera mulai sadar diri setelah dia pingsan beberapa jam yang lalu. Tidak tahu di mana sekarang dia berada. Sebuah tempat luas yang banyak debu dan kotor, seperti di gudang. Saat ingin berdiri,
Kedua tangannya terikat di belakang kursi dengan ikatan sangat erat, membuatnya tidak bisa berdiri. Siapa yang melakukan ini kepadanya? Sepi, hanya ada dirinya dan juga sang suami, yaitu Pak Rama. Berbeda dengan Bu Vera, kedua tangan Pak Rama diikat di atas palau kayu hingga badannya melayang karena ikatan tersebut. Dia masih lemah, tidak sadar diri. "Rama, Rama, bangun Rama!" teriak Bu Vera. Brak! Tendangan seseorang membuat pintu ruangan terbuka hingga patah. Bu Vera menoleh ke sumber suara. Dia melihat seorang wanita berjubah hitam. Kelopak matanya juga hitam. Sepertinya dia wanita jahat. Wanita tersebut berjalan menghampiri Bu Vera sambil tersenyum kebahagiaan. "Kamu pasti tidak tahu kan? Kalian pasti bertanya-tanya kan? Kenapa kamu dan dia bisa aku bawa ke sini?" Bu Vera terus berusaha membuka ikatan talinya, namun tetap tidak berhasil. Keringat ketakutan mulai bercucuran di tubuh Bu Vera. "Kamu siapa? Lepasin saya dan suami saya!" Dengan sigap wanita berambut putih itu mencubit kedua pipi Bu Vera. "Surti, aku adalah orang tua dari anak yang sudah dibunuh oleh suamimu dan saudaranya." Baru ingat, ucapan Rima terlintas di pikiran Bu Vera mengenai wanita yang dibunuh oleh sang suami. Bu Vera terdiam. Tatapan Surti semakin tajam kepadanya. "Aku sudah menantikan semua ini sejak lama. Bunga anakku yang ingin menghampiri Narto dicegat oleh dia." Tegasnya menunjuk ke arah Pak Rama. Surti melanjutkan, "Dia menusuk anakku dan dijadikan tumbal. Aliran sesat yang dia gunakan, kini aku memakainya untuk membalas dendamku selama ini kepada keluarga ini." Kedua tangan Surti memutar. Mulutnya terus bergerak, seolah sedang membaca sebuah mantra. Surti berjalan pelan, tubuhnya yang tidak lagi mudah menghampiri Pak Rama. Surti langsung menampakkan kedua tangannya ke punggung Pak Rama, membuat pria itu membuka matanya. Vera?" ucap Pak Rama dengan merasa kesakitan. Pak Rama tidak mengetahui kalau di belakangnya ada Surti. Surti tertawa puas. "Lihatlah yang akan aku lakukan kepada suami kamu." Surti mengambil sebuah besi panjang yang terbakar di pojok ruangan. Bu Vera tahu apa yang akan dilakukan Surti kepada Pak Rama. Jangan pukul suami saya." "Rasakan bangsat!" Surti berteriak, mengendalikan pecutan besi tersebut. Cetar! "Panas! Panas!" teriakan Pak Rama terus-menerus tanpa henti. Punggungnya hingga melepuh dan mengeluarkan darah bercampur nanah kuning. Banyak sekali. Pecutan terus berlangsung. Surti mengendalikan pecutan itu dengan ilmu hitamnya. Tanpa harus dia yang memegangnya, pecut tersebut terus terjadi sampai Surti menghentikannya. "Sakit, tolong, tolong!" Tidak tega melihat sang suami tersiksa di hadapannya, Bu Vera memilih untuk menundukkan kepala. Tidak disadari, ada pisau kecil di meja, tidak jauh dari dirinya tersandra. Diam-diam dia mengambil pisau itu, memakai tangan yang terikat. Surti masih belum berjalan ke arahnya. Kesempatan dia untuk menyelamatkan dirinya. Setelah ia mendapatkan pisau tersebut,
dengan hati-hati memotong tali ikatan. Akhirnya dia bisa bebas dari ikatan. Tapi dia tidak menjalankan rencana kaburnya dengan cepat. Berpura-pura masih terikat menjadi salah satu rencana pertama. "Sekarang saatnya kamu yang mati," ucap Surti berlari. Kedua tangan Surti mengarah kepada Bu Vera, ingin mencekiknya. Namun keinginan Surti ingin mencekik Bu Vera kini terhalang. Dengan cepat Bu Vera langsung menusuk wajah Surti. Tidak sekali, agar puas dan memusnahkan Surti, Bu Vera menusukkan pisau ke wajah Surti berkali-kali. Darah bermunculan, hingga kedua mata bola Surti terjatuh, membuat Surti tergeletak lemas. Setelah merasa kalau Surti sudah tewas, dia menyelamatkan Pak Rama, mencoba menggapai ikatan talinya, dan kemudian berhasil. Pecutan dari Surti berhenti. Terlambat. Pak Rama sudah tewas karena kesakitan. Punggungnya banyak yang berlubang dan berdarah akibat pecutan yang dilakukan oleh Surti. Bu Vera menangis histeris, kehilangan suami tercinta. Meskipun dia pernah melakukan hal bodoh selama hidupnya, dengan erat Bu Vera memeluk Pak Rama. Saat melihat badan Surti bergerak, ternyata memang Surti belum tewas. Tangan kanan Surti mencoba mengambil kedua matanya yang lepas dan kemudian memasang kembali. Luka dan kesakitan yang Surti alami tidak ia rasakan sekarang. Seperti memiliki banyak nyawa, Surti berdiri tegak dan mengangkat tangannya. Badan Bu Vera terangkat, melayang ke udara secara perlahan. Apa yang terjadi? Ternyata Surti mengendalikan tubuh Bu Vera. Lepaskan aku." Surti tertawa puas. Balas dendamnya akhirnya akan terbalaskan. Namun tidak lama kemudian, datanglah sang anak, yaitu si Dinda, yang menyiramkan minyak tanah ke seluruh badan Surti. Mengapa bisa anak kecil yang sudah ia kurung bisa terbebas? Tanpa pikir panjang, Dinda menyalakan korek api, kemudian membakar Surti hidup-hidup. Saat itulah badan Bu Vera terjatuh sangat keras. Brak! Dinda memanggil sang mama untuk segera keluar dari ruangan tersebut. "Mama, lari, cepat!" Bu Vera melihat Surti yang perlahan hangus terbakar. Di sisi lain, Bu Vera juga harus ikhlas meninggalkan Pak Rama yang sudah tidak bernyawa. Ia berlari, menghindari kobaran api, dan keluar ruangan sambil menggendong si Dinda. Bu Vera dan Dinda akhirnya bisa terselamatkan. Dia mencium putri kecilnya. Tidak menyangka kalau dia bisa selamat karena bantuan dari Dinda. Tapi Leon, Dinar, Rima, Jono, di mana mereka? "Kamu tahu di mana yang lain, Nak?" tanya Bu Vera kepada Dinda. "Tidak tahu, Ma. Tadi Dinda dikurung di ruangan sendirian. Tidak ada orang lain," jawab Dinda. "Ya sudah, ayo kita cari mereka. Secepatnya kita pergi dari sini." Dinda menganggukkan kepala. Ia terlihat sangat pucat, trauma dengan kejadian yang baru saja alami bersama keluarganya. Bu Vera dan Dinda mencari keberadaan kedua anak dan juga saudaranya di seluruh penjuru rumah. Harus mengakui,
Ini semua membutuhkan banyak tenaga. Bu Vera masih kuat berlarian, memastikan ruangan demi ruangan. Dia juga menuntun Dinda agar tidak ketinggalan jejaknya. Dinda sangat bingung dan masih tidak mengerti kenapa hal ini terjadi. Sudah hampir tengah malam, Bu Vera menyandarkan tubuhnya di dinding, beristirahat sementara waktu. Begitu pula dengan si Dinda. Bu Vera mengatur nafasnya, tidak peduli penampilannya acak-acakan. Yang terpenting kali ini, dia bisa menemukan kedua anak dan juga saudaranya. Teriakan seorang wanita dari dalam sebuah ruangan. Bu Vera menegakkan tubuhnya. Dia mengenali suara itu. Ya, itu adalah suara Rima. Bu Vera mengajak Dinda berlari menghampiri sumber suara. Entah di ruangan mana. Ia mencoba mencari. Ternyata Bu Vera menemukan sebuah ruangan sempit, di mana ada Rima dan Jono, yang duduk dengan kedua tangan mereka menempel di lantai. Mereka tidak bisa kabur. Seluruh tubuhnya seolah merekat di lantai hitam tersebut. Kemudian Bu Vera dan Dinda hanya bisa melihat dari balik jendela. Pintu ruangan itu terkunci. Panas, panas. Pantas saja Rima dan Jono berteriak sangat kencang. Air panas mengguyur seluruh tubuh mereka hingga melepuh. Kesakitan dan kepanasan dirasakan. Rima, Jono, teriak Bu Vera. Tak tega melihat penyiksaan yang mereka alami. Dinda memejamkan matanya, tidak ingin melihat hal tragis di hadapannya. Bu Vera tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa menangis melihat semua ini, mengingatkan kalau semua orang memiliki sebuah kesalahan dan akan dihukum setimpal dengan kesalahan itu sendiri. Kenapa semuanya jadi seperti ini? Belum usai mengeringkan air matanya, Bu Vera kembali dikagetkan dengan teriakan seseorang. Mama, tolong ma, tolong ma. Dinar, 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 kamu di mana nak? Kakak. Langkah demi langkah, pelan ia melihat sebuah ruangan. Sumber suara tidak jauh dari tempatnya berdiri saat ini. Alhasil memang benar, ada Dinar dan Leon di ruangan lain yang Bu Vera temukan. Dinar digandung dengan tubuh terbalik, kepala di bawah dan kaki di atas, sangat mengerikan. Sedangkan si Leon berdiri dengan tegak, dengan memuntahkan banyak ulat bulu dari dalam mulutnya. Ulat bulu berwarna hitam itu sangat banyak. Muntahan tidak kunjung berhenti. Leon merasakan kesakitan dan gatal. Namun tubuhnya tidak bisa bergerak, selain merasakan kegatalan karena puluhan ulat bulu tersebut. Mama, teriak Dinar. Lalu tidak lama, ada pecutan keras menghantam tubuhnya. Tar, sakit. Lebih parah lagi, Bu Vera terus menggedor pintu, hingga tangannya kesakitan. Pintu tidak bisa dibuka. Tangisan semakin kencang. Kini Bu Vera hanya bisa melihat kedua anaknya tersiksa di dalam ruangan hingga mereka tewas. Bu Vera memeluk erat kepada Dinda, anak yang masih bertahan bersamanya. Kita pergi ya nak. Tapi kakak bagaimana ma? Rintih Dinda, tidak tega melihat kedua kakaknya tersiksa. Mama tidak tahu harus melakukan apa. Api di ruangan tadi juga mulai menjalar ke seluruh rumah, ujar Bu Vera. Kini terpaksa
Dinda mengiyakan keputusan sang mama. Menjadi sebuah pukulan dan kekecewaan Bu Vera. Tidak bisa menolong keluarganya. Namun mungkin ini jalan terbaik untuk menyelesaikan semuanya. Butuh pengorbanan yang besar. Dan ini adalah pengorbanan sang ibu. Merelakan keluarganya tewas. Menyisakan putri kecilnya. Keluar dari rumah. Bu Vera dan Dinda memasuki mobilnya. Dia mengendarai mobil dengan kecepatan yang tinggi. Dia tidak akan pernah melupakan kejadian bodoh ini. Kejadian yang sampai merenggut nyawa keluarganya. Keduanya pergi ke kota dan meninggalkan desa tersebut. Kenangan gila tidak akan terlupakan sampai kapanpun. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan juga pelajarannya. Semoga kita semua selalu di jalan yang benar, dijauhkan dari kemusyrikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.